Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa amdulus salatu wa tamu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa kharaja biqawli bi khalitin al-mujawiru wa huwa ma la yatamayyazu lin-nadhiri ka'udin wa duhnin walau mutayyabaini wa minhu al-bakhuru wa in kathura wa dhahara nahwu rihi khilafan li jam'in wa minhu 'aydan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam infisalu 'ainin fihi mukhalitatan. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Jadi ucapan wa kharaja biqauli itu adalah pengecualian dari syarat-syarat air yang telah disebutkan kemarin. Lah, kemarin disebutkan air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air mutlak yang tidak musta'mal. Musta'mal itu kemarin air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, kemudian keadaan air tersebut kurang dari 2 kulah. Kemudian syarat berikutnya, air tersebut tidak mengalami perubahan yang disebabkan karena ada sesuatu yang mencampurinya yang suci. Kemudian air tersebut juga disyaratkan air yang tidak mengalami perubahan dari sesuatu yang mana air tersebut bisa dijauhkan darinya. Nah, itu adalah kemarin syarat air yang bisa digunakan untuk bersesuci, baik itu digunakan untuk berwudu ataupun digunakan untuk lain sebagainya. Lah, dari syarat-syarat kemarin lalu ada pengecualian. Nah, oleh karenanya dijelaskan oleh musannif. Di sini musannif menjelaskan, dalam hal ini adalah Syekh Zainuddin Al-Malibar. Beliau mengatakan, wa kharaja biqauli bi khalitin. Ya, terkecualikan dengan ucapan saya bi khalitin. Jadi kemarin kan air mutlak yang tidak berubah karena dicampuri oleh sesuatu. Lah, ini mengecualikan apa? Mengecualikan al-mujawiru. Jadi mujawir itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi air tetapi tidak menyatu dengan partikel air. Ini bisa karena memang berada di air namun tidak menyatu, atau berada di dekat air. Ini kemungkinannya 2. Lalu yang dimaksud dengan mujawir itu apa? Wa huwa ma la yatamayyazu lin-nadhiri. Sesuatu yang tidak bisa dibedakan oleh orang yang melihatnya dalam keadaan normal dan tanpa bantuan alat apapun. Ada juga yang mengatakan mujawir itu adalah sesuatu yang bisa dipisahkan daripada air. Kalau yang mukhalid, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air karena memang telah menyatu dengan air, karena memiliki massa yang sama dengan air tersebut. Wa minhu ayna ka'udin wa duhnin walau tayyabaini. Ya. Contohnya seperti ud. Ud itu sejenis kayu, kemudian yang memiliki bau harum ya. Wa duhnin dan semacam minyak. Duhan itu adalah minyak yang kental yang biasa digunakan oleh orang Arab itu untuk melembabkan kulit di saat musim dingin. Sebab ketika musim dingin itu kan kulit itu akan kering, dan ini dipakai orang itu biasanya memakai yang namanya duhan.
Ya, atau kalau bahasa kita itu mungkin orang akan lebih menerjemahkan ya minyak seperti yang kita lihat. Tetapi kalau minyak itu biasanya menggunakan bahasa Z. Tapi kalau duhen itu punya tekstur agak kental seperti salep, kemudian itu biasanya digunakan untuk melembabkan kulit di saat musim dingin. Ya, ya itu ya banyak ya macamnya itu banyak. Walau mutoyyaba ini meskipun keduanya itu diberi wewangian. Maksudnya kayak gini, meskipun ud itu sebelumnya tidak wangi, lalu diberi wangian, lalu kemudian ditaruh di air. Itu maksudnya demikian. Begitu pula duhan, meskipun asalnya itu tidak wangi, lalu diberi wangian, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air. Maka ini tidak mempengaruhi terhadap status air tersebut. Kalau memang perubahannya disebabkan oleh mujawir. Wa minhul bahuru wa in kathura wa dhahara nahurihi. Di antaranya adalah bahur. Wa in kathura meskipun banyak, wa dhahara nahurihi dan nampak baunya ya. Nahurihi itu maksudnya baunya itu nampak. Bahur itu ini kalau kita itu membahas tentang hammam ya, hammam itu pemandian air panas di zaman klasik ya. Kalau zaman sekarang itu kan pemanas air itu ya. Tapi kalau zaman klasik itu dulu yang namanya bahur itu air yang dipanaskan lalu diuapkan dengan menggunakan bahan tertentu. Nah, sehingga air tersebut beruap, tetapi uap ini tidak dari bawah. Airnya memang sudah panas. Ya dipanaskan. Lalu kemudian dikasih uap. Lah uap ini kayak memiliki bau seperti rempah-rempah. Dan memang orang Arab itu suka mandi dengan air yang semacam ini. Ini namanya bahur. Jadi air itu di dalam kolam. Biasanya air ini dipanaskan di dalam hammam. Lalu ada bahur yang dibakar di samping air tersebut. Sehingga ruangan tersebut itu seolah-olah menjadi berasap. Tetapi memiliki bau yang harum. Buhur gitu ya. Nah, buhur ya, bahur atau buhur itu ya. Nah, itu orang Arab itu. Ini tradisi-tradisi zaman dahulu ini ya. Jadi memahaminya juga kita sesuai dengan pemahaman zaman dahulu. Dan itu adalah metodologi pengobatan orang zaman dahulu itu semacam itu. Khilafan li jam'in ini berbeda dengan pendapat sekelompok ulama. Nah, wa minhu aidan ma'un uhliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'mal haitsu lam yu'lam infisalu 'ainin fihi mukhalitatan. Nah, di antara mujawir adalah ya air yang dididihkan di dalamnya seperti bur dan tamr. Ini kalau dalam bahasa kita air rebusan lah ya. Air rebusan yang tidak diketahui pisahnya ain tersebut secara yakin. Jadi ketika kita merebus air, kita tidak bisa membedakan apakah rebusan tersebut itu menyatu dengan yang direbus atau tidak. Kita misalkan merebus bur ya. Bur itu sejenis makanan, itu dijadikan makanan pokok ya. Bentuknya bulat lalu kemudian kuning. Seperti kalau teksturnya itu seperti ketumbar tapi itu jenis kacang-kacangan. Modelnya itu seperti ketumbar tapi jenis kacang-kacangan. Nah, orang Arab ini biasa dijadikan kuah itu, dimasak dengan menggunakan air, lalu seperti bubur. Ya, bubur itu. Nah, ini tradisi orang Arab. Lah maka air ini makanya masuk ke dalam air yang berubah. Lah kalau kita mengetahui air tersebut tidak menyatu dengan bur, maka bur ini statusnya sebagai mujawir. Tetapi ketika diketahui kalau bur tersebut menyatu dengan air, maka bur statusnya menjadi mukhalid. Hukumnya itu berbeda ketika mujawir dan ketika mukhalid. Nah, gambarannya bi allam yasil ila haddin bihaitsu yahdusu lahu ismun akhar kal maraqati. Namun catatannya ketika tidak sampai batasan yang mana batasan tersebut merubah nama air tersebut seperti marokoh. Marokoh itu kuah ya. Mula marokoh itu kuah. Ya, orang merebus jagung kalau jagungnya tidak hancur maka status air tersebut kan tidak bisa dikatakan air jagung.
Tetapi ketika merebus jagung lalu kemudian jagung tersebut hancur beserta dengan air, maka baru disebut dengan marok atau kuah jagung. Walau syakka fi syai'in am khalitun huwa am mujawir lahu hukmul mujawir. Ketika ada orang ragu di dalam sesuatu, apakah dia termasuk mukhalid atau mujawir, maka kita memberikan hukum mujawir. Sehingga ketika kita memberikan hukum mujawir, maka tidak berpengaruh kepada kesucian air tersebut. Artinya tetap boleh digunakan untuk bersesuci. Nah, alinea ini sebenarnya ringkasannya demikian. Air itu air yang mengalami perubahan karena sesuatu yang suci itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya yang berubah karena sesuatu yang suci, lalu sesuatu yang suci tersebut bercampur dengan air tersebut. Ini namanya mukhalid. Maka air tersebut, ya, air tersebut statusnya tetap suci karena yang mencampuri adalah sesuatu yang suci. Hanya saja tidak diperbolehkan untuk bersesuci. Yang kedua, air yang suci yang berubah atau yang dicampuri dengan sesuatu yang suci tetapi tidak mencampur, hanya berdampingan saja. Ya, berdampingan baik karena dua partikel tersebut tidak memungkinkan untuk menyatu atau karena memang berada di samping air tersebut. Meskipun air tersebut mengalami perubahan, maka status air tersebut tetap dikatakan suci dan dapat mensucikan. Ini kalau memang perubahannya dengan mujawir. Ya, jadi jelasnya kalau air yang berubah karena mukhalid, maka air tersebut suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Nah, kalau air tersebut berubah karena mujawir, maka meskipun air tersebut berubah tetapi tetap dihukumi suci dan bisa digunakan untuk bersesuci. Ya, meskipun tadi digambarkan dengan berbagai macam gambaran, tetapi pada hakikatnya yang ingin disampaikan oleh musannif itu adalah dua hukum tersebut. Wa biqauli ay wa kharaja biqauli ghaniyin anhu ma la yustaghna anhu kama la yustaghna anhu kama fi maqarrihi wa mamarrihi min nahwi tinin wa tuhlubin wa tuhlabin mutafattitin mutafattatin wa kibritin. Kemudian dikecualikan juga dengan air yang berubah karena sesuatu yang bisa dipisahkan dengan air tersebut, yaitu air yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa dipisahkan daripada air tersebut. Ini maksud daripada ma la yustaghna anhu. Artinya di mana di situ ada air, maka air tidak akan bisa menjauhi sesuatu tersebut. Sebagaimana air yang berubah yang dipengaruhi oleh tempat di mana air tersebut berada. Ini kalau kita gambarkan itu seperti air belerang itu kan. Karena memang tepatnya di gunung, lalu dia muncul di antara bebatuan belerang atau tanah yang memiliki belerang, sehingga mau tidak mau air tersebut akan berbau seperti bau belerang. Tentunya ini kan mengalami perubahan salah satu di antara sifatnya. Cuma ketika air tersebut berada di tempat tersebut, air tidak bisa dipisahkan karena munculnya di tempat tersebut. Maka air yang semacam ini tetap dihukumi suci. Wa mamarrihi, dan air yang berubah karena disebabkan oleh tempat di mana air tersebut lewat. Contohnya tadi seperti air yang berubah disebabkan karena tanah. Tin itu adalah ini ya, tanah halus yang memang berada di dalam air atau yang mengendap di air. Ini seperti sawah itu, endut itu. Kemudian watuhlub atau tuhlab. Tuhlab itu seperti lumut itu. Karena di mana ada air lalu kemudian di situ ada pencahayaan yang terang, maka dalam waktu yang lama pasti akan muncul lumut-lumut. Wa kibritin, dan kibrit. Ya, kibrit itu ya tadi semacam belerang gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kibrit itu korek, tapi yang dimaksud itu tadi kibrit itu jenis belerang.
Waqat tahuyyiri bitulil mukthi, dan juga seperti perubahan yang ada di dalam air karena memang dipengaruhi oleh lamanya air tersebut menetap atau berdiam. Au bi awraqin mutanathiratin bi nafsiha wa in tafattatat wa ba'udatis syajaratu 'anil ma'i, atau air yang berubah karena memang dipengaruhi oleh dedaunan pepohonan yang jatuh di sekitar air tersebut dengan sendirinya, meskipun hancur lalu mempengaruhi air tersebut, atau pohon tersebut jauh daripada air tersebut. Lah, maksudnya semacam ini. Ya, syarat di antara air yang berubah lalu kemudian mempengaruhi kesuciannya adalah air yang berubah salah satunya disebabkan karena sesuatu yang tidak bisa terlepas daripada air tersebut. Artinya di mana ada air, maka mau tidak mau air tersebut harus berhadapan dengan sesuatu tersebut. Sebagaimana air yang berubah disebabkan karena belerang, disebabkan karena tanah di mana air tersebut lewat, yang disebabkan juga karena ndut, ya. Ndut itu maksudnya tanah sawah itu ya, lempung ya, tanah liat itu. Dan juga yang disebabkan juga karena lumut atau tumbuhan yang hidup di dalam air, atau yang dipengaruhi karena dedaunan yang ada di samping air tersebut. Ya, karena ini adalah hal yang tidak mungkin terlepas ya. Kemunculan air dari bumi ini kan kalau tidak muncul lewat pegunungan atau menyumber dengan sendirinya, muncul juga ke permukaan bumi ya karena memang ada tarikan daripada pohon besar. Ya, yang sering kita lihat itu pohon beringin, karena memang pohon beringin itu sangat menyerap air sangat banyak, sehingga air yang ada di dalam tanah pun bisa naik ke permukaan. Nah, ketika air tersebut muncul, maka mau tidak mau air tersebut akan terkena dari dedaunan tersebut. Nah, ketika mengalami perubahan oleh hal-hal tersebut, meskipun salah satu di antara sifatnya itu berubah, maka air tersebut statusnya tetap suci dan mensucikan. Au binajisin wa in qallat tahayyuru, atau air yang berubah karena najis meskipun perubahannya itu sedikit. Walau kanal ma'u katsiran ay kullataini au aktsara, meskipun air tersebut lebih dari 2 kula, au aktsara, atau bahkan lebih banyak dari 2 kula, fi suratayit tahayyuri bit tahiri wan najisi, di dalam 2 permasalahan perubahan yang disebabkan karena sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang najis. Nah, maksud daripada alinea ini au binajasin sampai ila akhirih, ini maksudnya ini. Perubahan air itu terkadang dipengaruhi oleh sesuatu yang suci, terkadang dipengaruhi oleh sesuatu yang najis. Jika perubahan air tersebut dipengaruhi oleh sesuatu yang suci, maka tidak terlepas dari 2 hal. Terkadang sesuatu yang suci itu berstatus sebagai mukhalid yang menyatu dengan air, atau tidak bisa terlihat oleh mata. Terkadang juga status sesuatu yang suci tersebut sebagai mujawir, yang berada di dalam air namun tidak bisa menyatu, atau berada di samping air. Jika air tersebut berubah karena sesuatu yang mukhalid, ya, sesuatu yang mukhalid, baik sedikit ataupun banyak, maka ini akan mempengaruhi air tersebut. Air tersebut tetap suci, hanya saja tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Ini kalau perubahannya karena mukhalid. Tohir yang suci tetapi sifatnya mukhalid. Yang kedua, kalau perubahannya karena sesuatu yang suci, namun statusnya sebagai mujawir, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah air yang berubah karena kejatuhan sesuatu yang najis. Maka jika air tersebut sedikit, maka hukumnya adalah najis atau mutanajis. Tentunya tidak suci dan juga tidak mensucikan, meskipun tidak mengalami perubahan. Lah, jika air tersebut lebih dari 2 kula atau air tersebut adalah air yang banyak,
kemudian kejatuhan najis, maka hukumnya jika air tersebut berubah salah satu di antara 3 sifatnya, maka air tersebut menjadi air yang mutanajis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun jika air tersebut kejatuhan najis, namun tidak berubah salah satu di antara 3 sifatnya, maka air tersebut tetap dihukumi suci dan mensucikan. Jadi di dalam alinea ini ada 2 masalah. Jadi masalah air yang berubah karena sesuatu yang suci, dan juga masalah air yang berubah karena sesuatu yang najis. Kalau yang berubah disebabkan karena sesuatu yang suci, maka ada kalanya sesuatu yang suci tersebut statusnya sebagai mukhalid, ada juga yang statusnya sebagai mujawir. Kalau statusnya sebagai mukhalid, maka tidak mempengaruhi di dalam kesucian air, namun tidak bisa menjadikan air tersebut digunakan untuk bersesuci. Tetapi kalau statusnya sebagai mujawir, selain air itu tetap suci, tapi juga bisa tetap digunakan untuk bersesuci. Kalau yang najis, kalau kejatuhan yang najis, jika air tersebut kurang dari 2 kula, maka air tersebut tetap dihukumi najis meskipun tidak mengalami perubahan. Jika lebih dari 2 kula, maka akan dihukumi mutanajis jika mengalami perubahan. Jika tidak mengalami perubahan, maka tidak mempengaruhi terhadap kesucian air tersebut. Jadi masalahnya itu hanya 2 permasalahan tersebut ya. Masalah intinya itu hanya 2 hukum, namun di sini ditampilkan dengan berbagai macam contoh supaya lebih real. Qala al-musannif wal qullatani bil wazni 500 ritlin baghdadiyyin takriban. Lah ini penjelasan tentang 2 kulah, tetapi ini ukuran-ukuran di masa klasik ya. Dan sekarang itu sudah nggak ada ya. Wabil masahati fil murabba'i, dan juga air 2 kula ketika diukur dengan satuan panjang di tempat kubus. Murabba itu kubus. Dhira'un wa rubu'un tulan wa ardon wa umqan. Maka panjangnya itu adalah 1 dhira' 1/4, lebarnya 1 dhira' 1/4, dan tingginya 1 dhira' 1/4. Bidhira ilyadil mu'tadilati, dengan diroknya tangan yang sedengan ya, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Nah ini kalau 1 dhira ini kita menggunakan pandangan orang yang mengatakan bahwasanya 1 dhira itu kurang lebih 48 cm, maka 1 dhira 1/4 itu ya kisaran 60 cm. Jadi minimal ketika kita memiliki kubus atau kolam air, lebarnya itu 60 cm, kemudian dalamnya 60 cm, lalu kemudian panjangnya 60 cm. Nah ini berarti sudah sampai tahapan 2 kula. Ini kalau volumenya berarti ini panjang kali lebar kali tinggi 6 kali 6 ya sekitar 216 itu ya. 216 cm kubik ya, sekitar 200 liter itu kalau diliterkan itu. Kisaran semacam itu. Ini yang ahli matematika nanti yang itu. Wafil mudawwari, dan di tempat yang mudawwar. Mudawwar itu kayak semacam drum itu ya. Dhira'un min sa'iril jawanibi, yaitu 1 dhira dari segala isinya, bidhira il adami, dengan dhiranya manusia. Dhira ini ya, hasta ini 1 dhira ini kalau ukuran. Dari sini ke sini itu 1 dhira. Kemudian kalau ini namanya 1 hasta ya. Dhira ini nih dari sini ke sini. Kalau ini namanya shibrun bahasa Arabnya. Kalau shibrun itu ini ukuran panjang zaman dulu, ini shibrun 1 jengkal. Kemudian dari sini ya kilan. Dari sini ke sini namanya dhira. Nah, kalau dari sini ke sini namanya bastoh bahasa Arabnya. Ini 1 hasta. Ini bastoh. Dari ukuran Arab itu istilahnya semacam itu. Wabil mudawwari dhira'un min sa'iril jawanibi bidhira'il adami. Wa dhira'ani, dan 2 dhira' umqan dalamnya bidhira'in najjar, dengan dhira'nya najjar. Najjar itu ya kayak semacam tukang kayu itu ya kalau dipahami dengan bahasa kita. Tapi ini ya ukuran-ukuran yang sifatnya tidak pasti. Makanya kita tetap memakai takriban. Wa huwa dhira'un wa rubu', yaitu 1 dhira' 1/4. Ya, ini sama.
Kemudian qala al-musannif wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan ka'an syakka fi ma'in abalaghuma amla wa in tuyuqinat qillatuhu qablu bimulaqati najsin ma lam yataghayyar bihi, ya, atau bimulaqati najsin ma lam yataghayyar bihi. Wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan. Air yang sampai 2 kula itu tidak dihukumi najis walau ihtimalan, meskipun tidak secara yakin. Ihtimal itu kalau dalam bahasa kita itu memper. Maksudnya memper itu ketika kita melihat air, maka cukup dengan kita melihat, maka kita punya persepsi kalau air itu ya layak untuk dikatakan lebih dari 2 kula, tanpa kita itu melihat ukuran pastinya. Ini dalam bahasanya namanya ihtimalan. Beda kalau yakinan. Kalau yakinan itu memang wadahnya itu sudah tertulis, misalkan kita punya drum isi 500 liter, kemudian airnya penuh. Nah itu namanya yakinan. Ya. Tetapi ketika kita melihat ada air di kolam, kita tidak tahu ukuran daripada kolam tersebut atau bak mandi tersebut. Namun ketika kita memandang, karena memang kebiasaan kita bisa memperkirakan kalau air tersebut itu lebih dari 2 kula. Ini namanya walau ihtimalan. Ya. Ka'an syakka, gambaran daripada ihtimal itu diantaranya adalah ka'an syakka fi ma'in abalaghuhuma amla. Ketika seorang itu ragu di dalam air, apakah dia sampai 2 kula atau tidak. Wa in tuyuqinat qillatuhu qablu. Meskipun sebelumnya dia yakin kalau air tersebut kurang dari 2 kula, lalu kemudian diperbanyak. Qablu, ya, qabla syakki. Ya. Air tersebut tidak najis bimulaqati najsin ma lam yataghayyar bihi, dengan kejatuhan najis selagi air tersebut tidak berubah. Wa inistuhlikatin najasatu fihi, meskipun najis tersebut dihancurkan dengan air tersebut. Ini bahasanya muter, tetapi terjemah singkatnya kayak gini. Air yang lebih dari 2 kula, meskipun itu hanya perkiraan, tidak bisa atau tidak menjadi najis hanya dengan kejatuhan najis yang tidak merubah atau tidak mempengaruhi air tersebut. Ya, tidak merubah air tersebut, yaitu berubah salah satu sifatnya, break bau, kemudian warna dan rasa. Maka tetap air tersebut kalau lebih dari 2 kula maka dihukumi suci. Wala yajibut taba'udu an najasin fi ma'in katsir. Dan tidak wajib kita menjauhi najis pada air yang banyak. Ya kayak kemarin itu ya, gambarannya sebagaimana jawaban daripada pertanyaan kemarin. Itu penjelasannya seperti itu. Walau bala bil bahri masalan. Ini gambaran tidak wajib. Jika ada orang kencing di laut, contohnya, fartaba'at minhu rahwatun, kemudian muncul dari air laut tersebut gelembung-gelembung, fahiya najisatun intahaqqaqa annaha min ainin najasati, maka rohbah tersebut itu dihukumi najis kalau dipastikan muncul daripada air kencing tersebut. Au minal mutaghayyiri ahadi awsabihi biha, atau gelembung tersebut muncul dari air yang memang telah mengalami salah satu perubahan di dalam sifatnya, baik rasa, bau ataupun warna. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak dihukumi najis. Ya, ini maksud daripada ini ya, maksudnya adalah ya, gelembung yang berada di atas air ini terkadang muncul karena dari sesuatu yang najis. Jika gelembung tersebut muncul dari sesuatu yang najis, maka itu dihukumi najis. Dan jika muncul dari sesuatu yang tidak najis, maka itu dihukumi tidak najis. Contoh misalkan busa sabun, tetapi yang tidak digunakan untuk mensucikan sesuatu yang najis. Ya, kalau memang ya bahan-bahan yang digunakan untuk sabun tersebut adalah bahan suci,
maka ya tetap kita hukumi kalau hal tersebut adalah suci. Sebagaimana gelembung-gelembung yang ada di air laut, tetapi ini muncul karena memang adanya benturan air, adanya gelombang yang besar, lalu muncul gelembung-gelembung tersebut. Maka ini tetap dihukumi suci. Beda memang gelembung yang ada di air, tapi memang ini disinyalir adalah gelembung yang muncul dari kencing manusia. Nah, kalau semacam ini baru dikatakan najis. Dan ini pun syaratnya harus bisa dipastikan ya. Tetapi kalau kita tidak bisa memastikan, misalkan kita itu berjalan ke laut atau ke air, lalu kita melihat gelembung-gelembung di dalam air, kita tidak tahu apakah ini adalah gelembung yang muncul daripada air secara natural atau memang muncul dari air kencing orang yang memang kencing di air tersebut. Ketika kita tidak mengetahui secara yakin, maka itu tetap dihukumi suci. Karena kita mengambil hukum yang asal, li'annal asla fil ma'i at-taharatu. Karena hukum yang asal di dalam air itu suci. Ini namanya metodologi istinbatul hukum dengan cara istishab. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli tarhi qatratun ala syai'in lam tunajjishu. Jika dilemparkan di dalam air, maksudnya air laut, ba'ratun. Ba'rah itu adalah najis tetapi yang sudah kering ya. Najis yang sudah kering. Ya, misalkan ada kotoran hewan, kotoran sapi tetapi itu sudah kering. Kalau ada kotoran sapi lalu kemudian sudah kering, kemudian dilemparkan ke dalam air, lalu kemudian dari hasil lemparan tersebut mencipratkan air, tetesan air, lalu mempengaruhi kepada sesuatu benda atau sesuatu barang. Ya, maka benda yang terkena tetesan air tersebut tetap dihukumi suci. Alasannya kenapa? Karena najis yang telah kering, ya ini tidak bisa mempengaruhi kepada sesuatu yang lain. Perpindahan sesuatu dari yang najis menuju yang tidak najis